Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua sekaligus rekan juga, para wakil ketua dan wakil sekretaris, adik-adik IPNU dan IPPNU. Saya dapat informasi bahwa IPNU dan IPNU dan IPPNU batas 27 tahun ya. Baru 4 sekarang turun ya. Kemudian kalau sudah sarjana sudah ISNU. Ya. Baik, ini bicara soal perjuangan kehidupan. Saya mulai dengan saya Dr. Abing. Terakhir pensiun sudah golongan 4E, fungsional dokter utama, pembina utama, dan dosen lektor kepala. Sedikit lagi profesor marsudnya cukup umur karena harus pensiun 65 tahun. Itu motivasinya awal. Saya anak seorang ustadz, tidak ada gaji, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi dokter S2 dan S3. Gitu. Semua manusia dilahirkan menjadi pemimpin. Itu dulu. Saya katanya karena karisma orang tua, sekolah dari madrasah kelas 1 ketua kelas, kemudian SMP ketua kelas, ketua OSIS, SMA ketua OSIS, sampai jadi ketua senat di kedokteran. Orang Islam masuk kedokteran dulu luar biasa susahnya, karena berkat doa orang tua. Jadi titip saya kepada orang tuamu, apalagi ibumu, berdoa supaya kamu menjadi anak yang baik dan sukses. Era ke depan, era sekarang, era milenial dan era AI, artificial intelligence, mahasiswa sudah lebih pintar dari dosen. Dulu mahasiswa kalau saya kasih tugas 1 minggu baru minta waktu. Dok boleh, karena saya kasih syarat untuk S1 tulisannya minimal 10 reference textbook, gitu ya. Ini yang kalau sudah mahasiswa. Kalau di kedokteran dari 10 insya Allah 5 bahasa Inggris dan harus bisa reading in English. Nah, jadi untuk siswa IPNU, IPPNU, kalau di MAN bahasa Arab itu bahasa Inggris yang lebih utama. Kedua ya, ada tertentu yang bahasa Inggris dan tertentu bahasa Arab. Jadi motivasi saya, hanya setelah saya jadi ketua senat kedokteran, banyak yang datang mengeluh mengaku terus. Orang tua belum begini. Saya bilang, apa kira-kira Anda bisa upayakan? Apa Kang senior? Saya bilang, mari tolong bedah apa bakatnya. Istilah sekarang passion, gitu ya. Jadi pertanyaan, Dr. Amin kuliah, orang tua cuma ustaz, karena dulu ustaz tidak ada gaji. Ibu saya jualan di pasar, penghasilan cukup untuk makan. Dan sekarang kedokteran, sekarang insya Allah masuk kedokteran DP uang apa? Bukan, itu SPP. Ini yang bayar lebih dulu Panjata, Paules kena berapa dulu? Paules anak baru entar lagi jadi dokter. Kalau Dokter Taufik Pasiat bilang, Dokter Abing kalau FKUPN DP store awal cuma 350. Insya Allah 2025 dia naik 500. Ada FKUPH paling murah, cuma 500 juta tambah dengan SPP per semester 50. Nah, jadi makin tantangan makin dahsyat, tapi banyak peluang. Yang jelas pesan saya, jangan uang tidak jadi masalah dalam kuliah. Jangan misalnya orang tua PNS golongan 2 atau cuma jual takjil. Sudah mama mau jual takjil sudah di sekolah nanti. Nah, jadi untuk merubah nasib jangan cuma berhenti di siswa, harus jadi mahasiswa. Ini IPNU berarti sampai mahasiswa ya. PNI mau mahasiswa dari PNI berhenti dari IPNU.
Nah, silakan ikut penjenjangan. Tapi pesan saya untuk ke depan jangan cuma SMA. Mohon maaf, kalau teman-teman dulu tidak SMA boleh sampai Jadi selain Anda aktif di IPNU, usahakan latih untuk speaking. Mulai sekarang latih untuk bicara. Karena banyak saya menciptakan kader-kader setelah jadi pimpin rapat SWAT. Nah, mudah-mudahan itu sudah ada pelatihan pimpin rapat, menjadi orasi, juga dilanjut di PMI supaya Anda menjadi kader yang memang baik, terpilih. Ya, insya Allah begitu ya. Jadi pesan saya yang paling penting, jangan berhenti di IPNU. Lanjut nanti jadi PMI, Ansor, terakhir selesai sarjana gabung dengan Pak Basri dari ISNU, begitu ya. Jadi jangan cuma berpikir karena mama suap, papa suap, yang penting dorongan saya mau kuliah, insya Allah rezeki datang. Sekarang banyak peluang beasiswa. Kenapa saya bisa sampai doktor? Karena PNS. Yang paling susah kuliah S1. S1 karena orang upaya sendiri. Kalau alhamdulillah kalau orang tua masih ada. Tapi kalau S2 sudah jadi pegawai, insya Allah beasiswa. Saya S2, S3 sampai dapat gelar fiswa itu sekolah sampai di mana-mana, itu negara bayar. Insya Allah Anda berprestasi. Nah, jadi yang paling penting sekarang capai S1 dulu. Bagaimana nasib mau jadi apa, terserah doa dan niatmu ya. Semua kalau niat baik. Pesan untuk IPPNU. Halo IPPNU. Halo. Nah, kalau seumur 20-an biasanya semulai ada yang basuka. Begitu dulu ya. Pesan dokter, bilang dokter gak bilang sarjana dulu. Sarjana sekarang 23 tuh. Anak saya 24 jadi dokter. Nah, jadi sekarang ini tanggung jawab baru lulus SMA, belum kuliah, kawin. Itu kacau nanti kuliah. Halo, itu IPPNU. Pengalaman saya jadi dosen di mana-mana. Kalau mahasiswa ada anak, biasanya bikin tulisan lalu. Sama sekali yang membalik, sama sekali. Dan kali punya kasihan, 3 kali bolak-balik nak lulus. Kasih lulus juga. Apalagi di IAIN dulu saya spesialis mahasiswa semua drop out. Kita ada rektor kita juga ada. Nanti dia kasih dulu fotokopi. Dulu kan masih ada fotokopi ya. Sekarang kan super perles kampus. Dulu masih kopi-kopi itu barang tulisan-tulisan. Nah, jadi pesan saya, soal jodoh nanti rahasia Allah ya. Tapi kalau sudah sarjana, insya Allah nilainya lebih bagus, gitu kan? Gitu ya, setuju? Ini khusus IPPNU. Ya gitu ya. Nah, kalau sama-sama Pak tahan dulu, sarjana dulu, minimal S1. S1 sekarang macam-macam pilihan, terserah bakat masing-masing. Tapi jangan ikut teman kalau mau pilih kuliah. Banyak yang salah jurusan. Karena sebenarnya dia mau di situ. Mama yang suruh dokter. Ada eskap nurse. Sarjana keperawatan, nurse pendidikan profesi. Begitu menghadap sama saya, mama masih menghadap. Saya sudah bawa aja dokumen. Rumah sakit mana mau pilih? Kebetulan saya punya power ke rumah sakit. Dan saya telepon direktur rumah sakit swasta dari pertemuan di Maria, rumah sakit Katolik yang orang Kristen. Akhirnya ini anak yang balik-balik. Begitu dia berwira, dokter kamu mau masuk rumah sakit, mama paling suruh sekolah di situ. Kita mau suka jadi artis, ya. Salah pak. Gitu. Jadi kuliah, waktu diskusi dengan mama biasanya bilang, tolong papa ikut harus cuma mau. Begitu ya. Nah, jadi kalau mau apa diskusi dengan mama. Bapak tinggal ikut arus, itu lebih rumus. Jadi jangan ikut teman. Kebanyakan begitu mahasiswa, contohnya saya pimpinan senat di kedokteran, begitu semester 3, ada yang sebab pamit. Semua bilang di dokter, saya mati yang mau masuk ke dokter, mari kita kok memang dokter.
kamu suka masuk pariwisata, suka mau kesana kemari kata. Jadi kamu sekarang semua berhenti jangan suka semester 3, Bapak sekolah 100 juta keluar, seterus tuh. Setelah jadi dokter mau bekerja atau enggak terserah dia. Nah jadi untuk ini setelah lulus SMA, ini SMA semua karena masih SMP. Ada masih SMP, SMA, model SMK. Sekarang SMK sudah bisa lanjut S1. Kalau gagal di S1 ada D4. Paham ya? Dulu D3, sekarang Politeknik sudah bikin D4. D4 itu setara S1. Walaupun dia pendidikan vokasional gitu ya. Jadi ada STR bergelar, sarjana terapan apa. Gitu ya. Kalau sarjana di universitas lain, kalau D4 sarjana terapan. Nah itu bisa S2, bisa S3 dan bisa bekerja sama DP1 sekarang. Begitu. Demikian dari saya. Mudah-mudahan semua termotivasi dan insya Allah aku dapat turun dikasih umur 10 tahun datang aku dapat ini S2 semua bekerja bawa anak. Gitu ya. Kalau 10 tahun datang bawa anak tuh. Sekarang rata-rata 17. Umur berapa rata-rata? Cewek-cewek. 17 tahun, 10 tahun sudah 27 toh. Nah, sudah boleh kawin gitu. Kalau sekarang jangan dulu, kalau 17 18 jangan dulu. Secara biologis boleh kawin, tapi secara psikologis belum. S1 dulu supaya secara finansial ada fulus. Betul? Jangan minta-minta papa tua. Mau beli apa ini anak-anak pampers. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya motivasi untuk semangat untuk sekolah, perjalanannya masih panjang. Insya Allah dengan bekal ikut IPNU, IPPNU, Anda punya akhlak yang baik. Akhlak adalah modal utama, itu kuncinya. Terima kasih. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.